Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, jumpa lagi di channel Daus Elektronika. Hari ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki kulkas 2 pintu dengan merek Polytron dengan gejala kerusakan yang bagian bawah tidak dingin. Oke, langsung saja kita akan buka penutup kipasnya. Oke, ini dia untuk penampakan isi di dalamnya. Karena kulkas ini baru saya colokan, jadi untuk saljunya masih jalan sedikit seperti ini teman-teman. Ini dia menandakan periodnya masih ada. Jika kulkas ini posisinya sudah lama hidup dan penutup kipasnya tidak bisa dibuka dikarenakan melengket karena ada blok es batu, teman-teman bisa cabut dulu colokannya. Selanjutnya teman-teman bisa diamkan untuk kulkasnya sampai esnya mencair. Untuk kulkas 2 pintu bagian bawah tidak dingin, banyak kemungkinan teman-teman bisa-bisa di defrost, bisa-bisa di elemen maupun di timernya ini teman. Ini timer yang ada di kotak hitam di belakang. Tapi untuk timer jarang sekali untuk di bagian timernya rusak teman-teman. Biasanya di defrost maupun elemen. Bisa juga untuk pembuangan airnya tidak lancar teman-teman, tersumbat. Jadi kita harus cek dengan teliti. Untuk langkah pertama kita bisa pastikan defrostnya beserta elemennya teman-teman. Untuk mengecek elemennya kita bisa ukur. Ini dia untuk kabel elemennya teman-teman. Ini dia. Untuk elemennya sepertinya sudah tidak nyambung lagi teman-teman. Kemungkinan elemennya rusak ini teman-teman. Karena sudah tidak ada hambatan. Biasanya kalau elemennya masih bagus, kerusakan ada di defrostnya teman-teman. Tetapi di sini elemennya saya ukur tidak ada hambatan, artinya elemennya dalam keadaan putus. Kita akan bongkar. Untuk kulkas ini kata yang punya sudah lama tidak digunakan dikarenakan bagian bawah tidak dingin. Terkadang bagian atas pun kurang maksimal dikarenakan es batunya ngeblok di epapnya teman-teman, sehingga anginnya tidak bisa tembus ke bawah maupun ke depan, tidak maksimal. Oke, kita akan buka. Kita akan buka seperti ini teman-teman. Karena elemen pemanasnya terletak di bawah epapnya teman-teman, kita bisa angkat terlebih dahulu. Memang agak sedikit susah, kita lakukan dengan hati-hati teman-teman. Kita akan mengangkat epoknya sedikit untuk meraih atau mengambil elemen pemanasnya. Oke, itu dia untuk elemen pemanasnya teman-teman. Ditutup dengan kaling seperti itu. Kita akan buka. Memang agak sedikit susah teman-teman. Kita lakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan saja teman-teman. Pelan-pelan tapi pasti. Bentar. Oke, ini dia untuk elemennya teman-teman. Elemennya sudah pecah, sudah putus dan berkarat seperti ini teman-teman. Sudah rusak teman. Ini dia.
Jadi bisa dipastikan elemennya sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi. Untuk elemennya ini kita bisa ganti. Untuk ukuran kulkas seperti ini sekitar 13 inci teman-teman, atau nomor 13. Atau bisa juga teman-teman mengukur di penutup elemennya ini teman-teman. Karena di sini stok cuman ada nomor 14. Ini akan saya coba pasang. Memang agak sedikit panjang teman-teman, tapi sepertinya masih bisa kita pasang. Untuk pemasangan kita ikuti saja. Untuk pengkabelan elemen yang lama kita pasang seperti ini. Jika kabelnya pendek, teman-teman sambung saja kabelnya dengan kabel elemen yang lama. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Karena di sini tadi saya melihat deprosnya sudah mulai berembun, dan saya lakukan penggantian saja teman-teman, dan saya tempelkan di filter di bagian atas. Oke, di sini kita juga bisa pastikan kalau bagian pembuangan airnya tidak tersumbat, karena untuk kasus bagian bawah tidak dingin, bisa-bisa pembuangan airnya tersumbat. Di sini kita bisa lihat tidak ada yang tersumbat, Oke, sekarang kita akan pasang lagi seperti semula. Oke, setelah terpasang seperti ini, jika kabelnya pendek, teman-teman sambung saja. Setelah tersambung, kita bisa isolasi rapat-rapat dan bisa kita rapikan untuk kabel-kabelnya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pasang kembali untuk soket-soket kabelnya teman-teman. Nah, pasang seperti semula, jangan ada lupa dalam pemasangan soket-soket kabelnya. Pastikan kabelnya tidak ada yang nyangkut di kipasnya teman-teman, nanti kipasnya bisa tidak berputar. Jika sudah terpasang semua, teman-teman bisa tes kembali untuk kulkasnya. Jika dalam 2 sampai dengan 3 hari di bagian bawah sudah mulai dingin, artinya kulkasnya sudah normal lagi teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel Daus Elektronika dengan cara like dan subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.